Benarkah hukum kita hanya hadir setelah api kekerasan berkobar? Saat 260 jemaat terpasung haknya, HKBP bersikap, KUHP baru saja tidak akan cukup. Cabut SKB 2 Menteri. Sekretaris Jenderal HKBP menyatakan, selama negara salah memetakan masalah, selama itu pula penanganan akan stagnan. Ini bukan sekedar permintaan, tapi desakan demi moral anak bangsa. Di luar meja hukum, HKBP merajut sinergi, membangun peradaban bukan sekedar aturan. Mengapa HKBP meminta SKB 2 Menteri harus dicabut? Simak ulasannya. SKB 2 Menteri ditinjau kembali dan dicabut. Shalom pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda di tahun baru tahun 2026. Saya Finance Sihombing dan saya Anita Sianturi. Kami mengucapkan selamat tahun baru dan selamat datang kembali di program Surat Persauran Immanuel versi digital edisi pertama tahun 2026. Di edisi kali ini, kami akan menyajikan informasi menarik untuk Anda termasuk juga kabar terbaru terkait isu TPL yang disuarakan pasca bencana ekologis. Jangan lupa untuk tetap berinteraksi dengan kami lewat kolom komentar. Ada hadiah menarik bagi komentar terbaik yang akan kami umumkan di edisi berikutnya. Langsung saja, kita mulai dengan fokus utama kita. Di tengah dinding rumah doa yang belum rampung di pos pelayanan HKBP Grand Cikarang Village, Bekasi, Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan bersama jemaat meminta pemerintah mencabut SKB 2 Menteri. Menurut Eporus, terhambatnya pendirian rumah ibadah akan menghambat pembinaan iman dan moral anak-anak. Jika pembinaan ini terhalang, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang merugikan HKBP dan bangsa Indonesia. Ditinjau kembali dan dicabut. SKB 2 Menteri memuat tentang syarat administratif untuk mendirikan rumah ibadah, yaitu minimal ada 90 orang pengguna rumah ibadah dan harus mendapat dukungan dari 60 orang warga setempat yang disahkan pejabat desa. Syarat 60 dukungan warga secara tidak langsung mengubah hak asasi yang mutlak menjadi izin sosial yang bergantung pada suara terbanyak, sehingga hak minoritas sangat mudah dipasung. Akibat SKB 2 Menteri ini, Eporus menyoroti fenomena intoleransi yang kian liar, mulai dari sikap yang resistansi hingga intimidasi dan kekerasan fisik. Pada 14 Desember yang lalu, 260 jiwa jemaat HKBP Grand Cikarang Village terhalang beribadah dan juga kasus pembubaran retreat pelajar di Sukabumi menjadi bukti bahwa ruang aman bagi minoritas kian menyempit. Menyikapi hal itu juga sebelumnya, Sekretaris Jenderal HKBP melalui majalah Surat Persauran Immanuel bulan Juli 2025 lalu melihat adanya stagnasi penanganan sengketa kebinekaan karena negara sering salah memetakan masalah. Sekjen menegaskan, berhentilah menyebut ini konflik antar umat beragama. Penyebutan itu membuat pemerintah gamang dan oknum aparat cenderung diam. Ini adalah sengketa kebinekaan, di mana hak konstitusi warga negara sedang dilanggar. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal HKBP bulan Juli lalu saat menyoroti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional yang menggantikan KUHP Warisan Kolonial Belanda yang baru diberlakukan Januari 2026 yang turut disoroti oleh Eporus HKBP. Pada KUHP yang baru, pasal 300 hingga 305 memuat ketentuan baru tentang hukuman pidana bagi yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. Pasal ini juga mengatur pidana bagi yang menodai atau merusak bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, atau benda yang dipakai untuk beribadah, atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori 2.
Namun, HKBP menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama tidak boleh hanya bergantung pada aturan hukuman formal. Harus ada upaya kolektif untuk membangun peradaban agama yang lebih kokoh, di mana nilai-nilai agama ditekankan pada perilaku hidup berdampingan. Toleransi seharusnya menjadi kesadaran moral setiap warga negara, bukan sekedar ketakutan terhadap sanksi undang-undang. Tanpa mencabut SKB 2 Menteri, KUHP baru hanya akan menjadi pemadam kebakaran yang memproses sengketa setelah api kekerasan berkobar, namun tidak pernah memadamkan sumber apinya. Itu sebabnya pula Eporus HKBP tidak lupa mengapresiasi mayoritas umat beragama yang telah berhasil mempraktekkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Menurutnya, kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Dengan ini, dapat dimaknai bahwa pemerintah harus mengutamakan membuat program untuk merawat kerukunan dan toleransi umat beragama daripada mempidanakan oknum-oknum yang intoleran. Keterbatasan KUHP baru dalam menyentuh substansi kebebasan berkeyakinan memperkuat alasan mengapa HKBP menuntut pencabutan SKB 2 Menteri yang dianggap diskriminatif secara administratif. Dan menyikapi kebuntuan regulasi selama ini, HKBP menempuh langkah diplomasi proaktif. Hal ini terlihat dari pertemuan strategis antara Eporus HKBP dengan para pemimpin daerah dan masyarakatnya untuk meningkatkan harmoni dan diplomasi. Langkah ini yang kiranya turut pula diikuti oleh seluruh pelayan dan warga jemaat HKBP untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, mengedepankan komunikasi persuasif untuk mengantisipasi potensi kekerasan, menerapkan nilai menjadi berkat bagi dunia sebagai bentuk eksistensi gereja yang inklusif. Intisari dari perjuangan ini adalah satu, intoleransi tidak boleh hanya diselesaikan oleh pasal-pasal hukum yang kaku, melainkan melalui pembangunan peradaban agama yang solid di tengah masyarakat. Eporus menekankan hanya melalui sikap saling menghormati, kerukunan, dan toleransi antar umat beragama, bangsa kita dapat terus bertumbuh dan benar-benar naik kelas sebagai bangsa yang dewasa, maju, dan beradab. Hal ini disampaikan Eporus pasca menerima titipan salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dari Hasim Joyo Hadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia 5 Januari lalu. HKBP mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak bergantung pada hukum semata, melainkan mengedepankan nilai agama dalam perilaku hidup berdampingan. Karena keadilan adalah harga mutlak untuk kemajuan Indonesia. Pemirsa, mengawali tahun 2026, pada tanggal 5 Januari yang lalu, HKBP melakukan ibadah syukuran tahun baru di kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung, serta launching tema orientasi pelayanan HKBP 2026, yaitu Tahun Transformasi Pengajaran Iman di Tengah Keluarga. Ibadah yang dihadiri oleh pemerintah setempat, aparat, dan juga para pelayan full-timer, staf pegawai serta jemaat HKBP ini berlangsung dengan damai. Tema orientasi pelayanan yang ditetapkan adalah langkah berani dari HKBP untuk mendudukkan kembali keluarga sebagai eklesia domestika, jemaat kecil yang menjadi fondasi utama dari sebuah peradaban iman. Menarik sekali ketika rumah tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat berteduh, tetapi menjadi sekolah iman yang utama. Artinya, orang tua adalah guru pertama dan meja makan adalah altar pengajaran yang sesungguhnya. Ada filosofi yang menarik yang disampaikan Eporus HKBP, yaitu jika tiap keluarga menyapu halamannya sendiri, maka seluruh kota akan bersih. Ini berarti transformasi HKBP dimulai dari unit terkecil. Jika iman sudah tuntas di level rumah, maka integritas jemaat di level publik tidak perlu lagi diragukan. Persis, warisan paling berharga bukan lagi soal harta benda yang bisa habis, tapi iman dan pendidikan. Eporus ingin orang tua HKBP sadar bahwa investasi terbaik di tahun 2026 adalah waktu yang dihabiskan untuk menanamkan karakter pada anak-anak di meja makan. Nah, mari kita jadikan tahun ini sebagai momentum untuk menghasilkan generasi yang tak hanya cerdas secara intelektual, tetapi kokoh dalam karakter Kristiani. Selamat bertransformasi bagi seluruh keluarga HKBP dimanapun berada. Pemirsa,
Transformasi iman tidak akan pernah lengkap tanpa wujud kasih yang nyata. Kita tentu tidak lupa pada saudara-saudari kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sedang diuji bencana ekologis. Merespon duka ini, HKBP telah bergerak cepat membentuk Satgas Peduli Kasih untuk memastikan setiap uluran tangan jemaat tersalurkan dengan tepat sasaran melalui berbagai kanal media. Benar sekali, kita melihat antusiasme kemanusiaan ini sungguh menggugah. Hingga tanggal 30 Desember 2025, total donasi yang masuk mencapai angka luar biasa, yakni berkisar 11,3 miliar rupiah. Dari dana tersebut, HKBP telah menyalurkan 4,6 miliar untuk kebutuhan krusial jemaat di lapangan, mulai dari bantuan logistik dasar hingga pemulihan infrastruktur. Penyaluran dana ini bukan sekedar angka, melainkan nafas baru bagi mereka yang kehilangan segalanya. Dana ini telah diwujudkan dalam bentuk bantuan materi untuk rumah rusak sangat berat, pengadaan genset, hingga pemasangan teknologi komunikasi Starlink di daerah yang terisolasi. Bahkan, perhatian khusus diberikan melalui program trauma healing bagi anak-anak untuk memulihkan luka batin akibat bencana. Kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh donatur, baik individu, persekutuan maupun lembaga yang telah menyisihkan berkatnya. Kasih yang Anda berikan adalah bukti bahwa gereja tidak hanya hadir di dalam gedung, tetapi juga menjadi oase di tengah penderitaan sesama yang sedang remuk hatinya. Namun, jalan menuju pemulihan total bagi saudara-saudari kita masih sangat panjang. Transformasi keluarga yang kita gaungkan tahun ini harus menjadi motor penggerak untuk terus peduli dan berbagi. Karena setiap bantuan yang kita kirimkan adalah investasi harapan untuk membangun kembali masa depan mereka yang sempat runtuh. Oleh karena itu, kami mengajak Anda semua untuk tidak berhenti di sini. Mari terus dukung proses rehabilitasi jangka panjang bagi para korban bencana melalui rekening resmi kantor pusat HKBP dan juga website Peduli Kasih HKBP. Setiap rupiah adalah wujud nyata kasih kita untuk menata kembali kehidupan jemaat yang terdampak. Pemirsa, kabar baik datang bagi Sumatera Utara. Pemerintah akhirnya akan mengambil langkah tegas menutup operasional PT Toba Pulp Lestari atau TPL. Informasi atas hal ini diterima Eporus HKBP pada tanggal 30 Desember 2025 yang lalu. Eporus HKBP mengapresiasi langkah ini. Menurutnya penutupan ini bukan menjadi ajang perkara menang atau kalah antara pihak yang mendukung dan yang menolak tutup TPL, tetapi menjadi kemenangan bagi alam semesta tempat kita hidup dan bertumbuh. Kita menunggu bulan Januari ini, semoga Presiden Prabowo memenuhi janjinya segera mewujudkan tutup TPL secara permanen. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan akses eksklusif. Kalau punya orang dalam, urusan lancar. Kalau punya kartu member VIP, antrean jadi prioritas. Sadar atau tidak, mentalitas ini sering terbawa ke ranah iman. Seringkali orang berpikir karena dirinya rajin beribadah ke gereja, rajin berdoa, merasanya dirinya berbeda dari orang lain, lebih kudus, lebih istimewa, dan lain sebagainya. Namun, pemikiran eksklusif itu adalah penghambat pertumbuhan iman. Benang merah pada minggu kedua pada bulan Januari ini membawa kita pada penghancuran tembok eksklusivitas tersebut. Kisah para Rasul 10 adalah momen gegar budaya bagi Petrus. Dia sadar bahwa Allah tidak membedakan orang. Keselamatan itu bukan hanya hak dari satu kelompok etnis atau agama saja. Demikian juga dengan Yesaya 42, di mana hamba Tuhan yang merujuk pada Mesias disebut sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Dari kedua perikop ini memperlihatkan bahwa keselamatan yang Allah nyatakan itu sifatnya inklusif dan aktif. Allah tidak hanya menyediakan keselamatan bagi beberapa orang, tetapi bagi semua orang.
Hal ini menegaskan bahwa keselamatan yang kita terima bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Allah dengan tegas menyatakan bahwa Dia tidak membeda-bedakan orang. Karena itu, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk turut menyatakan keselamatannya melalui cara hidup kita yang adil dan tidak membeda-bedakan orang. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Tidak ada perbedaan suku ataupun status sosial. Perbedaan bukanlah ancaman, tetapi sebagai wadah di mana terang Kristus dapat bersinar. Tuhan mengasihi manusia secara universal, dan itu harus tercermin dari sikap kita dan sikap gereja yang terbuka. Amin. Pemirsa, di tengah semangat transformasi ini, kita akan melihat tayangan HKBP memberikan penghargaan di acara ibadah syukuran tahun baru pada 5 Januari lalu. Penghargaan Person of the Year dan No Mention Award ini sejatinya adalah cermin dari karakter jemaat yang tangguh, peduli, dan berani bergerak melampaui batas kenyamanan demi menolong sesama yang sedang menderita. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia tayangannya. Pemirsa, melalui penghargaan ini, HKBP merayakan solidaritas kolektif seluruh warga jemaat. Para penerima adalah simbol bahwa pengajaran iman yang kuat di keluarga membuahkan aksi kasih yang nyata bagi kemanusiaan. Pemirsa, sekarang saatnya kuis trivia. Pertanyaan kita untuk edisi ini adalah, bagaimana pendapatmu tentang SKB 2 Menteri dan KUHP yang baru dikeluarkan untuk menjawab permasalahan intoleransi beragama di Indonesia? Jawaban terbaik akan kami umumkan di edisi berikutnya. Nah, sekarang kami mengumumkan kepada seluruh pemenang di tahun yang lalu agar segera mengirimkan alamatnya ke email HKBP. Demikianlah perjumpaan kita di edisi kali ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menguatkan iman kita. Saya Finance Sihombing. Dan saya Anita Sianturi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.